Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA dan 10 IPS yang Sir banggakan. Perkenalkan, nama Sir Feldi Ramadan. Kamu semua bisa memanggil Sir Feldi. Sir akan mengajar olahraga untuk 1 tahun ajaran, yaitu 2020-2021. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Banyak ahli yang mengungkapkan batasan kebugaran jasmani menurut sudut pandang masing-masing. Batasan kebugaran jasmani menurut ahli pendidikan jasmani adalah kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani yang dimaksud tidak hanya mencakup ranah fisik saja, tetapi juga mental, sosial, dan emosi, sehingga merupakan kebugaran yang total. Pengertian kebugaran jasmani sendiri adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihannya yaitu squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut, push up, melatih kekuatan otot lengan, sit up, melatih kekuatan otot perut, angkat beban, melatih kekuatan otot lengan, back up, melatih kekuatan otot perut. Yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihannya yaitu lari 2,4 km atau lari selama 12 menit. Yang ketiga yaitu daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihannya yaitu vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, side jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihannya yaitu berlari 50 sampai 200 meter. Yang kelima yaitu daya lentur. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihannya yaitu senam, yoga, dan renang. Yang keenam yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri.
membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan, yaitu latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Kesembilan yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran, seperti permainan olahraga bowling atau memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Yang ke-10 yaitu reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Berikutnya adalah manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu menjaga berat badan. Latihan kebugaran jasmani atau olahraga dapat membakar kalori. Inilah yang membuatnya bisa menjaga atau bahkan menurunkan berat badan. Yang kedua yaitu mengontrol kadar gula darah. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah. Pasalnya, saat olahraga, sel-sel tubuh jadi lebih mudah untuk mengambil gula dari dalam darah. Dengan berolahraga rutin, kadar gula darah Anda bisa menjadi lebih stabil dan risiko Anda untuk terkena diabetes tipe 2 pun akan berkurang. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Rutin melatih kebugaran jasmani dapat mengurangi risiko Anda terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung atau stroke. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Manfaat latihan kebugaran jasmani berikut adalah memperkuat tulang. Orang yang aktif berolahraga terbukti memiliki kepadatan tulang atau kekuatan otot yang lebih. Olahraga juga dapat mencegah osteoporosis, terutama pada orang yang masih berumur 20 sampai 30 tahun. Jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa dilakukan dengan memperkuat tulang antara lain mendaki, naik turun tangga, dan angkat beban. Dan yang terakhir adalah memperbaiki mood. Latihan kebugaran jasmani juga mampu memperbaiki mood atau suasana hati Anda. Selain dapat meningkatkan kadar hormon yang dapat memicu rasa senang dan perasaan positif, latihan kebugaran jasmani juga dapat mengalihkan hal-hal negatif yang berkecamuk di pikiran Anda. Penjelasan dari Sir tentang materi awal kita yaitu kebugaran jasmani. Sir akan berikan soal latihan yaitu jelaskan latihan utama kebugaran jasmani. Oke? Berikutnya, jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan agar fisik kita selalu bugar. Dan yang terakhir, jangan lupa kerjakan latihan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.